wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Napadewa, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita berada di ruangan ini untuk mengikuti praktik bayi 7 jurus BK hewan. Salawat dan salam tanpa pula kita panjatkan atas junjungan kita dan besar Muhammad SAW, karena berkat beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik Bapak dan Ibu, berdirinya saya di sini, saya bukan berarti lebih hebat, lebih berpengalaman daripada Bapak dan Ibu, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu merupakan guru-guru hebat yang mempunyai banyak pengalaman dibandingkan saya. Saya di sini hanya membagikan pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan calon fasilitator daerah pertanggal 28 sampai 30 September 2025 di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan mendekat dari sini. Baik, Bapak Ibu, yang saya dapatkan saat itu adalah 7 jurus BK. Di mana 7 jurus BK itu ternyata tidak harus diketahui oleh guru BK saja, tetapi guru non BK sebaiknya mengetahui juga apa 7 jurus BK itu. Baik Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit mengenai 7 jurus BK itu. Yang pertama adalah jurus 1, kenali potensi. Nah, mengenali potensi ini kita bisa mengetahui potensi peserta didik kita melalui website Aku Pintar dengan menggunakan tes belajar dan tes kemampuan. Nah, tes belajar ini Bapak dan Ibu saya sudah lakukan di kelas 9C dan 8A. Dan ternyata hasil dari tes belajar itu untuk kelas 9C 50% gaya belajarnya adalah kinestetik, 25% auditori, dan 25%-nya visual. Nah, untuk kelas 8A ternyata saya mendapatkan dari tes hasil gaya belajar 80% gaya belajar kinestetik, 15% visual, dan 5% auditori. Mengapa Bapak dan Ibu kita perlu melakukan asesmen gaya belajar? Agar kita bisa menentukan metode yang tepat untuk proses pembelajaran ke depannya. Emosi ini, bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal perasaan kita, mengenal pikiran kita, lalu kita mengenal emosi kita, sehingga kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Setelah kita mengontrol diri kita, mengenal emosi kita, tentu sangat kita harapkan Bapak dan Ibu bisa mengenal emosi anak didik kita Bapak dan Ibu. Karena tentunya penanganan emosi terhadap siswa si A dan siswa B itu akan berbeda-beda Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, tumbuhkan resiliensi ini adalah kemampuan kita untuk bisa bangkit, untuk bisa pulih dari yang namanya kegagalan, frustasi, stres yang kita alami dalam hidup ini, sehingga kita bisa beradaptasi, menciptakan suatu situasi yang begitu baik, sehingga kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tentu kita sebagai peserta didik sangat mengharapkan anak didik kita menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita mendampingi anak didik kita
mendampingi anak didik kita untuk menumbuhkan resiliensi di dalam dirinya Bapak dan Ibu. Setelah itu jalin koneksi. Keempat, jaga konsistensi. Nah, menjaga konsistensi ini Bapak dan Ibu, kita mendampingi siswa kita mendampingi siswa kita menjalani pilihan-pilihan hidupnya Bapak dan Ibu. Kalau dalam bimbingan dan konseling, ketika siswa mengalami namanya masalah, kami tidak mencarikan solusi, tapi solusi itu berasal dari siswa. Nah, tugas kita sebagai guru BK mendampingi apakah siswa itu konsisten dalam menjalankan solusi-solusi yang dia pilih. Lalu yang keempat, yang kelima, menjalin koneksi. Nah, saya menggambarkan Bapak dan Ibu perilaku peserta didik itu seperti gunung es. Kenapa seperti saya sekarang seperti gunung es? Karena perilaku yang nampak itu bagian dasar, bagian atas, ya. Sedangkan bagian bawah itu adalah kebutuhan. Kebutuhan mengapa siswa kita melakukan perilaku seperti itu. Contoh, mungkin ada siswa kita di kelas 7B. Kita sudah menyampaikan instruksi itu secara langsung. Tidak lama, malamnya dia WA kita. Ya, Bu, bagaimana ini Bu? Kita jawab, ada lagi pertanyaan lain. Ya. Jadi kita sebagai guru, kita harus mengetahui kenapa dia berperilaku seperti itu, kebutuhan apa yang harus dia penuhi. Mungkin kebutuhan ini diakui, kebutuhan ini diperhatikan. Ya. Jadi sebelum kita mengoreksi perilaku siswa, kita harus menjalin koneksi terlebih dahulu, mengetahui penyebab siswa tersebut berbuat seperti itu. Bagaimana menjalin koneksi Bapak dan Ibu? Tentunya dengan komunikasi yang efektif. Selanjutnya jurus ke-6, membangun kolaborasi. Nah, membangun kolaborasi ini bagaimana kerjasama kita antara sesama guru, dengan orang tua siswa, dengan siswa, bahkan Bapak dan Ibu dengan seluruh warga yang ada di sekitar sekolah. Tujuannya apa? Agar bisa memenuhi jurus yang ketujuh. Jurus ketujuh apa? Menata situasi. Bagaimana menata situasi itu? Menata situasi adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, menggembirakan, dan membahagiakan. Kita buat sekolah ini jadi rumah kedua bagi anak didik kita Bapak dan Ibu. Mereka datang ke sekolah dengan penuh bahagia, dengan penuh gembira, tidak tertekan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, itulah 7 jurus BK. Namun sayangnya, ya, kami pada praktik baik ini kami diminta untuk membahas 1 jurus saja, dan saya memilih jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Adapun tujuannya, kita sebagai pendidik mampu membentuk growth mindset peserta didik agar apa? Agar tumbuh resiliensi di dalam dirinya, sehingga mereka bisa berkembang pada aspek dalam konseling pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karir. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini ada namanya ARKA. Yang pertama aktivitas, yang kedua refleksi, yang ketiga konseptual, dan yang keempat adalah aplikasi. Saya membawa kartu, ya. Saya membawa kartu Bapak dan Ibu. Nanti saya akan bagi Bapak dan Ibu menjadi 5 kelompok, ya. Lalu tugas Bapak dan Ibu membuat menara seperti yang ada di slide, ya, dengan bantuan kartu, dan saya akan memberikan sedikit lakban. Bapak dan Ibu akan membuat menara, lalu Bapak dan Ibu akan menunjuk salah satu dari teman Bapak dan Ibu untuk menjadi siluman pengganggu. Ya. Siluman pengganggu itu tugasnya merobohkan menara yang sudah Bapak dan Ibu buat, ya. Tapi merobohkan tanpa
dari kegiatan ini ada juga merobohkan tanpa menyentuh. Ya, silakan Bapak dan Ibu menggunakan segala macam cara bagaimana agar menaranya tetap utuh, tidak jatuh, dan semuanya menggunakan segala cara bagaimana supaya menaranya runtuh Bapak dan Ibu. Baik, saya bagi kelompoknya, mungkin berhitung dari 1 sampai 5. Tapi Bapak Kepala Sekolah dimulai dari Bapak. 1, 2, 3, 4. Ibu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. 2, 3, 4, 5. Baik Bapak dan Ibu, silakan kelompok 1 bersama-sama, kelompok 1, 2, 3, Kelompok 1 di sini. Kita kelompok berapa? Baca. Saya kelompok 6. Piramida Bapak dan Ibu buat sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Ini di depan hanya sebagai contoh Bapak dan Ibu. Banyak-banyak. Nggak boleh. Tidak boleh dipasang berapa? Tapi harus diukur. Di lamban lagi. Iya Pak. Kita kelompok 3. Kamu diapakan? Kita masuk loh. Saya dengan Pak. Saya dengan Pak. Kita berdua Pak. Kita ada berdua. Oh, di Bandung dia makan rumput ya. Ini lebar itu apa? Terserah kamu apa terserah Bapak dan Ibu. Sementara si Bandung di sini Pak. Selalu ganggu Pak ya, ikut saja di rumah. Biar bikin saya saja. Bikin dulu. Saya beri waktu 5 menit Bapak dan Ibu untuk mengerjakannya. Ini kalau mati kayak kita banyak sedikit. Bisa mengkaitkan data. Sebenarnya bagaimana detailnya? Kalau kita selesai, Gunting pukul ya. Kita ikuti saja saya Diganggu saja ini sudah. ya ada posisi maunya beli baru tadi itu. Ini tidak boleh pas dan Gusti sama saya itu dari kak. Bang itu dia protes dari dan pere. Itu caranya. Kemarin katanya biar tidak sama dia ini. Iya. Bapak-bapak. Tergantung. Dengan jawaban Bapak yang terbesar dan putih. Tambah bulu. Saya mau bikin Semuanya dipakai di kayak apa kan? Integrasi tidak boleh ditambah. Bebas sesuai dengan identitas. Masih kayak Bu. Ya? Tergantung Pak. Kita Ibu mau gimana? Ini di mana kan gunting. peditnya juga Sudah, kita kan sudah tempel di situ. Dia melengket nih. Bisa mungkin bayar. Kamu jalan nggak? Enggak ada. Coba berikan kita ini baru memakan. Sama satu segini juga. Ke gunung. Terus yang dari silumannya tuh bagaimana? Ya pokoknya materi yang jadi siluman. Tapi saya Suliman. Lalu ini kan. Mana lagi isolasi? Dia sudah melakukan isolasi. Kesan itu sudah melengket di sini. Pokoknya Berarti sedikit aja. setiap nanti kalau Tidak, begitu saya kasih tambah sesuai dua. banyaknya itu. Memang ini isolasi di apa? Oh, Di kaca ini yang ini yang melekat ya. Apa sih? Ini padahal dia mau main kabur. Kan tadi siluman. Belum ada silumannya sekarang masih main kabur. Itu dia tidak tutup bel. Hah?
Berdosa itu. Begini orang tua Mau begini lagi kan apa yang mulai lagi begini kayak. Udah mulai kasih diri lagi. Atau Mereka itu 3 orang yang kerja, di sini cuma 1 orang yang kerja. tapi tidak ada alat banyak, Pak. Sama, tenang. kasih kecil ya. Tapi kan kita buat supaya biar diganggu tidak rusak. Gitu. Itu maksudnya tuh tahan dengan ancaman di luar. Tahu di sini. Piramidnya berapa ini? Tergantung Pak tingginya, tergantung. Ini lagi Pak. Masih sesuka tadi. Kan saya buat ya, saya buat ini. Kecil. Apanya? Kecil cukup. Sesudah sini gitu. Udah berbentuk bagaimana kita punya granit itu? Nggak tahu bagaimana jadi. Kasih isolasi dulu. Oke. Isolasi dulu. Terus kecil-kecil. Fixed mindset. Pola pikir tetap. Growth mindset. Pola pikir tumbuh. Lakbar, Habis nggak boleh lagi. santai Ji. Terus saya? Boleh kayaknya sudah main kartu. Ya? Masih lagi peduli. Kelihatan dari Ayo saya gini. kelihatan dari hatinya. Mana isolasi itu? Tidak perlu habis, yang penting Iya. tergantung pakai. Ayo Allah ada Ini kue. kita selesai. Ini jembatan mana? Ini jembatan. Siratal mustaqim. Ini gunung apa tadi gunung es? Satu lagi. Es. Aduh. Kenapa jangan? Sini pada. Kamu semua Belum bersiap ini kan? Oh iya kecil-kecil. Tapi saya kira waktu ini sudah selesai. Belum. Sabar, Pak. Santai Pak. Belum ini, Pak. Ada 5 menit. Kalau mau selesai di situ. Karena selesai waktu. Ya, Bapak jam 1 nih. Baru mulai lagi begini kan? Kalau bisa jamnya. Masih ada deh tuh. Tidak sampai di sini. Iya, berarti tapi udah berbentuk dulu. Sudah terbentuk ini. Ano? Mungkin apa ya? Pikiran sudah lain aja. Ini yang terbaik dan yang tercepat di dunia persilatan. Ya, alas. Alas ya. Awas dari rumah. Setan. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menghitung mulai dari 10. Sabar gue. Belum cukup 10, Siluman. 9. Selesai. 9, saya. 8, Tidak rapi. 7, Tambah parah ini. Kalau itu Tambah parah. 6, Mantap ini. Lem ini. nama ini menciptakan Oke, 1, 2, 3. Yang tertinggi. 6 setengah, 5, Berdiri dulu, kita lihat dulu apa kamarnya. Kenapa kayak ini tidak roboh? Nah kita harus teman tuh. 4, Kita bagus. 3, Sini 2, 1. Silakan Bapak dan Ibu menunjuk siapa yang bertugas sebagai siluman pengganggu. Untuk siluman pengganggu kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Silakan Bapak dan Ibu. Saya kalau keempat bagaimana Dengarkan ya, siluman
kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Kita tidak aman. Tanpa menyentuh. Kita kelompok berapa? Kita kelompok berapa? Kelompok 5 ke kelompok 1. 2 ke 3. Iya, 2 ke 3. Tiga. Belum ini. Itu atau dipakai kertas atau apa? Jatuh. Hancur. Rasif jatuh. Sini. Ayo, silakan. Ada di situ kalau itu. Kelompok 2 kan? Kelompok 3. Nah, kalau bapak siapa? Kelompok Jadi kelompok 2. Satu dua bagi. Satu ke dua. Kalau menentu Bapak, kalau menentu. Kelompok 1 ke kelompok 2, Ibu ke kelompok 2. Satu ke 2. Di sini Padani. Ke kelompok 2. Padani ke kelompok Apa nih? Udah begitu bisa proses. Ayo. Tanpa menyentuh. Iya. Bayarin dia banyak kali kan? Ancaman darurat. Oh, tapi besar. Kamu yang salah. Sudah pada duduk, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah pada duduk. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Maksudnya tidak karena manusia kita harus landing apa nih? Kaca. Ya, kita yang masih tua baru. Tergantung akal. Oke, Iya. silakan kembali ke tempat duduknya. Ada bingkisannya kan? Halo. Hai. Baik Bapak dan Ibu, kita menjawab yang telah Bapak dan Ibu lakukan tadi, membuat benaran pertanyaan saya bagi benarannya yang roboh. Ya, ketika benaran kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk mencari solusi? Ada yang ingin memberikan tanggapan Bapak dan Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sudah membangun yang namanya segitiga piramida. Alhamdulillah, Bu. Perasaan kami senang sekali. Tetapi di dalamnya sebenarnya kami mencari kenapa bisa yang lain tidak bisa jatuh. Kami jatuh. Walaupun mungkin sedikitnya ada rasa, tapi alhamdulillah tadi rasa bangga, senang jatuh, alhamdulillah. Nanti kami berbagi lagi, Bu. Kita cari jalan solusi atau bertanya kepada Pak Arvin, kebetulan dia sebenarnya banyak, mungkin kita sedikit sebenarnya. Itu saja pada kali, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya, jadi halo. Hai. Jadi Bapak dan Ibu, piramida ini adalah menunjukkan tujuan Bapak dan Ibu. Ya. Tujuan Bapak dan Ibu, lalu lakban yang saya berikan, cara Bapak dan Ibu untuk mencapai tujuan itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah begitu merancang tujuan, Bapak dan Ibu sudah merencanakan hal-hal apa yang harus Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk rencana Bapak dan Ibu. Ternyata di jalan ada namanya hambatan, ada namanya ancaman. Seperti yang Ibu saksi mengatakan tadi, yang kami roboh, namun kami berusaha untuk mendirikan kembali piramid itu agar utuh kembali. Jadi itulah Bapak dan Ibu. Nah, begitu juga dengan anak didik kita Bapak dan Ibu. Di masa pertumbuhannya, anak didik kita itu tentu mengalami yang namanya ancaman, hambatan, kegagalan. Jadi tugas kita Bapak dan Ibu, bagaimana mendampingi anak didik kita, menumbuhkan resiliensi di dalam dirinya,
sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu. Siswi SMA 3 Bandung lompat dari lantai 3, diduga jadi korban bully. Siswi SMA bunuh diri. Itu karena apa Bapak dan Ibu? Tidak ada resiliensi di dalam dirinya. Dia ingin bercerita, tidak tahu bercerita dengan siapa. Tidak ada yang memberikan dia motivasi, tidak ada yang memberikan dia semangat untuk bisa bangkit kembali. Maka terjadilah seperti ini Bapak dan Ibu. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan anak didik kita itu menjadi pribadi yang tangguh, bisa bertahan di dalam keadaan apapun. Slide sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, apa sih resiliensi itu? Ya, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari yang namanya kesulitan, stres, trauma yang dialami dalam hidupnya. Tujuannya apa? Sehingga dia bisa beradaptasi kembali, menciptakan situasi yang begitu baik untuk dirinya, bisa bertahan dan bisa tumbuh lebih kuat, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin lagi bercerita pengalamannya ketika mengalami yang namanya kegagalan, pengalaman masa lalunya yang sampai hari ini masih membekas Bapak dan Ibu? Ada yang ingin menceritakan? Atau semua pengalaman begitu menyenangkan? Tentu semua orang punya pengalaman ya Bapak dan Ibu ya. Pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang mungkin sampai saat ini masih membekas. Namun kita berusaha untuk bisa bangkit menjadi pribadi seperti sekarang ini, menjadi guru-guru hebat yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan rasa resiliensi di dalam diri peserta didik? Silakan. Yang pertama, bangun lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Bagaimana siswa mau bercerita dengan kita kalau dia tidak merasa aman, dia merasa takut dengan kita? Jadi tugas kita bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman. Seperti apa itu Bapak dan Ibu? Ciptakan suasana kelas yang inklusif. Suasana kelas yang inklusif itu seperti apa? Mau menerima kekurangan, kelebihan, mau saling menghargai, tidak memperhatikan latar belakang keluarga, ekonomi, sosial. Tujuannya apa? Siswa merasa diterima apa adanya Bapak dan Ibu. Yang kedua, masih saya katakan. Yang kedua, mari Bapak dan Ibu, setiap akhir pembelajaran kita memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka. Ibu bagaimana menyampaikan pendapat, silakan mereka tidak suruh saya. Coba bagaimana pendapatmu atau bagaimana penilaian tentang cara mengajar Bapak dan Ibu. Biasa mereka takut untuk menyampaikan. Ada caranya Bapak dan Ibu. Silakan minta mereka untuk menulis di kertas, ya, menulis di kertas apa saja yang dia rasakan, apa saja yang dirasakan selama kita mengajar. Lalu tidak usah tulis namanya, supaya kita juga bisa mengetahui namanya validasi perasaan. Kita bisa tahu perasaan mereka seperti apa. Yang ketiga, hargai setiap usaha bukan hanya hasil. Ini saya temukan pada saat 17 Agustus kemarin. Saya temukan sama Pak Nabi Marsadi, ya. Beliau mendampingi karaoke putri. Pada saat itu karaoke putri gagal, ya, untuk masuk final. Tapi pada dia apa? Tetap mengapresiasi Andri. Mengapresiasi Andri itu yang mengakibatkan Andri merasa bahwa usaha yang saya lakukan ini begitu dihargai oleh pembina saya. Jadi mari Bapak dan Ibu, tidak usah kita melihat hasilnya, tapi bagaimana kita mengapresiasi anak didik kita dari usaha-usaha yang dilakukannya.
Yang kedua, bagaimana membangun resiliensi, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional Bapak dan Ibu. Seperti apa? Mengajarkan kesadaran diri. Mengajarkan kesadaran diri pada peserta didik kita, bagaimana peserta didik kita melihat dirinya secara utuh, bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya. Lalu kita ajarkan apa lagi Bapak dan Ibu? Empati, merasakan perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya pengaturan emosi. Apa hal yang harus dilakukan ketika dia merasa bahagia, apa hal yang harus dilakukan ketika dia merasa marah, seperti itu. Yang kedua, gunakan kegiatan reflektif. Nah, saya rasa ini sering Bapak dan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran selalu menanya kepada siswa, apa kabar hari ini anak-anakku, bagaimana keadaannya, apakah bahagia, senang, ya. Selanjutnya, nah, berikut adalah bagaimana kita mengubah pola pikir anak didik kita Bapak dan Ibu. Pola pikir seperti apa? Dari fixed mindset menjadi growth mindset. Fixed mindset itu pemikiran apa? Pemikiran yang tetap. Di mana fixed mindset itu orang berpikir fixed mindset beranggapan bahwa kemampuan, kecerdasan, bakat itu sifatnya tetap, tidak bisa diubah. Sementara orang yang berpikiran growth mindset, dia beranggapan bahwa kemampuan, kecerdasan, bakat itu bisa diubah dengan usaha. Saya memberi contoh Bapak dan Ibu. Si A dan si B dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Si ayahnya suka minum, main judi, perokok, semua perempuan, putus sekolah, ya. Nah, si A mengikuti tingkah laku dari orang tuanya, dari ayahnya. Sementara si B, dia kebalikan dari perbuatan ayahnya dan saudara kembarnya itu. Dia rajin belajar, berprestasi, ibadahnya bagus. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku berbeda? Padahal mereka dibesarkan dari keluarga yang sama, latar belakang pendidikan yang sama, latar belakang cara didik yang sama. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang bisa membedakan? Ada yang ingin memberikan tanggapan Bapak dan Ibu? Silakan, mungkin Bu Andi, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Tadi diberikan contoh kasus 2 orang anak kembar yang satunya si A mengikuti pola pikir orang tua ayahnya yang semuanya tadi dikatakan seperti, sedangkan si B tidak kebalikan dari si A. Menurut saya memang mereka adalah 2 orang yang lahir kembar, tapi mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Mungkin si A dia memiliki pola pikir yang fixed mindset, ya. Dia mengikuti ayahnya yang mengatakan bahwa apa yang dia lihat mungkin itu yang dia lakukan juga, dia melakukan apa yang dia lihat. Nah, di sini dia memiliki fixed mindset yang dimana pemikirannya dia tidak itu saja. Dia tidak bisa keluar dari apa yang dia lakukan, apa yang sudah gitulah takdirnya, ya. Pendeknya takdirnya sudah yang itu. Tapi si B dia memiliki pemikiran growth mindset. Dia memiliki pemikiran yang berkembang. Saya bisa mengubah diri saya, tidak seperti dengan ayah saya. Apa yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik dibandingkan ayah saya, tergantung dari pemikiran masing-masing. Terima kasih. Saya sedikit barangkali. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang tadi saya sedikit memberikan jawaban tentang apa yang contoh kasus yang disampaikan tadi. Kalau saya itu tadi yang dilahirkan kembar, baru kemudian dia punya sikap itu berbeda. Kalau saya yang ikuti orang tuanya tadi,
dia itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya termasuk lingkungan orang tuanya. Kalau yang satunya tadi dia gunakan pola pikirnya, yang satu ini dia sudah pikirkan bahwa yang dilakukan oleh orang tuanya tidak bagus, sehingga dia merubah mindset itu. Jadi dia gunakan pola pikirnya untuk dia bisa berkembang. Ya, jadi barangkali itu dari kami. Berani memaafkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, dikatakan oleh Ibu Andi. Kenapa seperti itu? Karena si A masih pemikirannya fixed mindset. Dia masih beranggapan bahwa saya seperti ini ya karena memang ada bakat dari orang tua saya. Sementara si B, dia pemikirannya sudah grow mindset bahwa saya bisa tidak seperti itu. Kenapa harus jadi seperti itu? Saya bisa lebih baik daripada orang tua saya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, inilah pola contoh pola pikir fixed mindset sama grow mindset. Misalnya dalam kesuksesan, kalau fixed mindset, orang yang fixed mindset selalu berpikir saya bisa sukses jika punya bakat, padahal tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Seharusnya yang grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Mari sama-sama kita tanamkan kepada diri kita bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk sukses. Ya. Dengan cara apa? Dengan pola pikir yang bertumbuh. Yang selanjutnya kegagalan, ya. Orang yang fixed mindset ketika gagal, ya sudah, saya menyerah, apa mau buat, ya. Tapi kalau orang yang grow mindset, hari ini saya gagal, besok saya akan coba lagi. Saya akan mencari jalan keluar lagi, mencari solusi baru lagi untuk mencapai tujuan saya. Lanjut, ketika kesulitan fixed mindset, sudah saya tidak bisa berbuat, saya tidak punya bakat di situ kok. Nah, sedangkan orang grow mindset, saya belum bisa, besok saya bisa. Dan ini ketika kesulitan ini, ketika kegagalan ini saya juga merasakan pola pikir saya fixed mindset saat itu ketika anak didik kita yang pada saat mengikuti kegiatan tarian di kegiatan pramuka, anak saya mengatakan, Bu, yang mama yang menang itu katanya pramuka itu tarian dari Patauga. Saya saat itu berpikiran fixed mindset, iyalah, mereka ada guru seninya, kita tidak ada. Seharusnya saya jangan berpikir seperti itu. Seharusnya saya berpikir kita juga bisa lebih hebat daripada dia, daripada mereka. Mungkin latihan kita yang kurang. Berikut masalah, ya, ketika menghadapi masalah, kalau orang mindset, oh Tuhan ini kenapa dikasih masalah sama saya ini, ya, orang mindset seperti itu. Kenapa saya terus dikasih cobaan, yang seperti saya pada saat masalah APK saya bermasalah. Ini Tuhan betul-betul banyaknya cobaanku, sudah cobaan ini lagi, ya. Namun ternyata orang grow mindset itu memikirkan solusi apa kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Berikut orang berpikiran fixed mindset ketika dikritik, saya sakit hati kok kritik, ya. Tapi kalau orang yang grow mindset, terima kasih atas kritikanmu, itu akan saya pertimbangkan. Baik, lanjut Pak ya. Berikut bagaimana menumbuhkan resiliensi. Selanjutnya adalah bangun hubungan positif dengan guru dan teman. Ternyata hubungan hangat ini Bapak dan Ibu, ya, makin hangat hubungan, ternyata makin bagus juga fondasi resiliensinya, ya. Jadi seperti apa itu membangun hubungan positif dengan guru dan teman? Guru berperan sebagai mentor dan model peran positif. Berperan sebagai mentor maksudnya guru itu mendampingi, ya, mendampingi siswa ketika mengalami yang namanya kesulitan. Jangan kita lepas mereka Bapak dan Ibu, jangan lepas murid-murid kita, ya, kita dampingi terus sampai mereka bisa melewati yang namanya kesulitan itu. Terus apalagi guru sebagai mentor, maksudnya guru itu bisa memberikan motivasi, nasihat, strategi apa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Guru sebagai mentor maksudnya guru sebagai tempat ternyaman, ya, ingat Bapak dan Ibu, tempat ternyaman
mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi hambatan. Berikut yang kedua, mari sama-sama sering kita melakukan mendorong kolaborasi dan kerja kelompok. Bagi mereka untuk melakukan kerja kelompok Bapak dan Ibu, kita bukan hanya mengajarkan kompetisi bagi mereka. Lanjut, Pak. Yang kelima adalah latihlah kemampuan mengatasi tantangan. Mari kita latih siswa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ketika dia mendapatkan tantangan, kita ajak dia untuk berpikir kritis, Bapak dan Ibu. Berpikir kritis untuk mencari solusi apa yang tepat terhadap kesulitan yang dialami. Ya, ingat Bapak dan Ibu, yang mencari solusi adalah siswa. Karena yang akan menjalankan itu adalah siswa, bukan kita. Jadi solusi dari siswa dijalankan oleh siswa, kita hanya mendampingi dan mengarahkan. Ya. Yang keenam, yang terakhir Bapak dan Ibu, gunakan refleksi rutin. Yang pertama, kita minta siswa menulis jurnal mingguan tentang keberhasilan apa yang sudah diraih, tantangan apa yang dihadapi ketika meraih keberhasilan itu. Setelah itu, setiap minggu kita panggil, lalu kita mendiskusikan kepada mereka hal-hal apa yang dipelajari dan pengalaman sulit itu. Setelah itu kita memberikan apresiasi kepada mereka, Bapak dan Ibu. Kita memberikan apresiasi, kita ajak mereka melihat kembali betapa sulitnya mereka menghadapi kesulitan-kesulitan itu, namun mereka bisa berhasil menghadapi kesulitan itu sehingga menjadi pribadi yang tangguh, Bapak dan Ibu. Oke, sudah selesai materinya, kita lanjut di aplikasi. Ya, materinya cuma dua, konsepnya ada dua, apa itu resiliensi dan bagaimana menumbuhkan resiliensi pada siswa. Nah, sekarang ke aplikasi. Saya akan bagikan apakah saya fixed mindset atau growth mindset. So jawab nih. Silakan. Di sini, Bapak dan Ibu, di sini ada pernyataan. Pernyataan pertama, silakan siapa yang ingin membacakan. Apakah ini termasuk fixed mindset atau growth mindset? Ya, pernyataan pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah itu fixed mindset atau growth mindset, Bapak Ibu? Ya, fixed mindset ya, karena kecerdasan itu sebenarnya bisa diubah dengan usaha. Kita lanjut. Pernyataan kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Apakah itu fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Selanjutnya, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Apakah itu fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Yang selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Apakah ini growth mindset ya? Selanjutnya, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Apakah ini growth mindset atau growth mindset? Growth mindset. Berikut, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fixed mindset. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa
bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita mendampingi anak didik kita, karena peserta didik ya, anak didik kita merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja tanggung jawab kepala sekolah, bukan saja tanggung jawab ibu wakil kepala sekolah, bukan saja tanggung jawab guru BK, bukan saja tanggung jawab guru wali, bukan saja tanggung jawab wali kelas, tetapi tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Mari kita mendampingi anak kita menjadi generasi emas yang tangguh dan bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.